Ya kayaknya ini udah mau sebulan atau sekitar 3 minggu kali ya motorku belum diajak jalan-jalan, belum dipakai buat dipanasin gitu. Nah, nah alhamdulillah bisa starter ya. Udah lama gak dipanasin. Terakhir ya waktu ke Wonoboyo itu. Udah kangen riding guys. Aduh. Udah 41.000 kilometer ya. Halo guys, it's Radio Ga and let's go for a ride again. Hari ini hari Minggu jam 6:30 dan ini gak tahu kenapa kayak rame banget sama ereking gitu ya. Mungkin ada acara ereking kali ya. Tapi jalan terus ngapain sih anjing? Kebelet berak ya. Nah jadi pada video kali ini aku mau sharing ke kalian years of experience of owning Suzuki GSX-S 150 ini, atau ya pengalaman selama beberapa tahun memiliki Suzuki GSX-S 150 ini. Nah jadi motorku tuh udah 41.500 km guys, dan ini motor tuh pembelian 2019. Gak tahu itu termasuknya gondrong apa normal ya, soalnya aku tuh kadang kalau udah sering pakai ya pakai tiap hari, mungkin buat harian, tapi kadang bisa sebulan gak dipakai gitu, cuma dipanasin di garasi doang. Nah jadi aku punya experience masing-masing ya. Jadi buat harian tuh gimana, buat cuma mingguan atau sebulan sekali dipakai tuh gimana gitu. Nah jadi kalau pas awal-awal aku punya motor ini emang buat harian guys. Jadi aku mau cerita dulu kenapa aku pilih Suzuki GSX-S 150 ini ya di antara kompetitor lain. Jujur aku pertama lihat motor ini secara langsung guys, itu emang langsung naksir ya. Dibanding sama GSX-R, aku emang lebih naksir sama GSX-S 150 waktu pertama kali lihat nih motor. Ya dulu tuh ceritanya lagi beli Suzuki Next ya guys. Dulu tahun 2000 berapa ya? 2017 kalau nggak salah ya, atau 2016 atau 2017 itu. Kayaknya 2017 deh. Nah, jadi awalnya tuh lagi beli Suzuki Next. Waktu pengantaran itu yang nganterin motornya bawa Suzuki GSX-S ini juga tahun 2017 kalau nggak salah itu dulu. Terus yang bodi plastik sampingnya ini tuh warna grey gitu loh, bukan yang hitam. Aku waktu itu juga ditawarin, katanya harganya segini, kalau di kredit segini gitu. Tapi waktu itu lagi bokek guys, gak ada duit. Terus ya emang pokoknya waktu itu lihat langsung naksir kan. Nah terus ya sering searching, terus dulu tuh pernah sempet nyoba Suzuki GSX-R punya temenku, dan emang motornya tuh enak guys, berkarakter lah pokoknya lah. Aku suka sama karakternya. Mesinnya tuh halus guys, halus. Terus tenaganya tuh apa ya, buat aku yang sukanya riding cuma di kota-kota gini, mesin overbore oke sih, karena di kota aku itu jarang banget macet ya, jarang banget macet. Jadi aku nggak begitu ngeluh sama mesin overbore itu sendiri. Tapi kalau ya mungkin kalian rumahnya banyak tanjakan atau sering macet, mungkin kalian bakal ngeluh sih mesin overbore. Cuma kalau untuk GSX ini setahuku ya agak beda dari GSX-R, karena GSX-R tuh bawahnya lebih lemot, cuma atasnya lebih nampol kalau nggak salah ya, mohon dikoreksi. Tapi aku yang ngerasain emang gitu, GSX-S bawahnya lebih ngisi, kalau atasnya aku nggak begitu tahu ya guys. Soalnya aku tuh bukan apa ya, tipe-tipe orang yang cari top speed atau kenceng-kencengan gitulah. Tapi yang penting tuh tenaga nampol, gak lemot gitu, aku udah cukup banget. Nah jadi waktu itu aku kesampaiannya R15 dulu guys, R15 V2 ya. Kalau udah ngikuti aku dari channelku sebelumnya yang Zidan Lai, aku dulu itu pakai R15 V2. Itu gimana ya, aku ngerasain R15 V2 itu tenaganya gimana ya guys, ya full aja gitu, dari bawah sampai atas kayak gitu-gitu aja. Maksudnya tuh bukan gitu-gitu aja tuh, bukan lemot ya, tapi apa ya, sama gitulah, rata gitu, atas sama bawahnya tuh rata. Bukan yang bawahnya lemot terus atasnya narik, itu bukan ya. Atau yang bawahnya nampol atasnya ngempos, itu juga enggak juga. Kalau dibilang kenceng juga kenceng R15 tuh guys. Nah jadi dulu tuh aku pakai R15 V2 nggak lama sih, itu juga
masih low kilometer. Jadi kebetulan waktu itu dibeli sama orang lah, masih low kilometer tahun 2014 tapi masih 30.000 kilometer gitu guys. Jadi udah laku sekitar 3 hari setelahnya aku dapat ini GSX-S ini. Jadi waktu itu aku baru sehari punya, sama temanku diajak ke Dieng guys. Ya biasalah kalau aku main keluar kota pasti ada Sacan ya. Nah sama dia yang ngajak dulu waktu itu ke sana, dan aduh, aku experience pertama tuh ini motor emang enak banget. Cuma waktu itu stangnya tuh pakai stang yang baplang modelan Fatbar KW gitu loh guys. Jadi apa ya, lebar banget gitu stangnya, jadi aku kurang suka. Tapi emang motornya tuh enak banget, secara mesin feel ridingnya tuh enak banget dan nggak capek buat najak-najak ke Dieng. Kalau aku sendiri ya, aku motoran tuh seringnya sendirian, jarang boncengan gitu. Itu tenaganya masih oke lah, masih acceptable, maksudnya tuh bukan yang bikin keringet dingin gitu ya. Jadi tenaganya tuh masih oke lah, masih acceptable buat nanjak-nanjak. Tapi kalau buat boncengan aku nggak tahu ya. Aku tuh seringnya slow riding sendirian, nggak pernah bonceng-boncengan. Dan emang ya, jadi ya kalau buat boncengan aku nggak tahu guys. Kalau yang pernah silakan sharing aja pengalamannya di kolom komentar supaya dibaca sama teman-teman yang lain. Ini salah satu motor yang aku gak ada penyesalan kalau beli motor ini gitu guys. Jujur aku waktu pakai R15 V2 tuh agak gimana ya, motornya tuh boring, kayak ngebosenin. Ya emang ganteng sih motornya, tapi yang bikin ngebosenin itu gimana ya, karena banyak sih di jalan. Pertama itu karena banyak di jalan, kayak berseliweran R15 V2, jadi tiap hari lihat kembaran gitu tuh bosen. Terus kedua, karakter mesinnya tuh aku kurang suka ya, terlalu linear ya, atau apa namanya, yang dari bawah sampai atas tuh sama terus itu. Jadi kayak feel-nya tuh kayak bukan pakai motor sport gitu guys. Gak ada apa ya, gak ada karakter yang bikin wah gitu, kayak ngerasa kita tuh ada yang beda dari motor kita gitu. Sebenarnya naksir Fiction R juga sih guys. Jadi aku mikirnya tuh pernah punya R15, aku juga pernah nyoba R15 V3. Jadi motor tuh kayak cerminan diri kita kan, kayak apa ya, kalau kalian udah nemu motor yang sesuai sama kalian, itu kalian bakalan cocok banget, kayak soulmate gitu gak sih? Emang motor tuh cocok-cocokan. Kalau kalian emang lebih cocok sama karakter mesinnya Fiction R, ya itu sah-sah aja, emang itu kan selera kalian sendiri gitu kan. Atau kalian lebih suka mesinnya CB 150R juga monggo-monggo aja. Di sini aku cuma mau bahas experience-ku aja gitu kan. Emang lebih suka sama karakternya Suzuki GSX S150 ini, beda aja. Aduh, tutup ya. Oh iya, sekarang hari Minggu guys, aku lupa ya, hari Minggu itu ada CFD. Anjir lah. Oh iya, CFD. Kalau pas PPKM itu cuma ditutup separuh loh. Lama gak lewat sini pas minggu-minggu. Waktu itu aku sempat buat harian buat sekolah ya guys. Oke banget sih, karena ya kalian tahu sendiri ini trafficku itu nggak macet. Jadi kalau kalian pakai mesin overbore kayak gini ya nggak ada masalah ya, malah enjoy aja kan. Apalagi kalau pas ketemu jalan lenggang ya enak-enak aja. Aku harian nggak ada masalah, karena pertama aku nggak buat boncengan, kedua aku jarang pakai barang yang banyak banget gitu kan, tinggal pakai tas ransel udah gitu, gas. Nah kalau kalian suka yang pakai barang-barang banyak itu, mungkin bisa dipikir-pikir lagi lah kalau mau ambil motor ini. Konsumsi BBM-nya emang irit ini motor. Kalau di average sini ya, aku gak tahu ini akurat banget apa enggak, tapi kalau di average konsumsi BBM aku pernah dapat 55 km per liter sampai 57 km per liter kalau nggak salah waktu ke Dieng itu. Dengan catatan ya tangannya di sekolahin ya guys, aku jarang banget narik banget gitu ya, sampai betot-betot gas gitu. Waktu itu jalan juga lenggang, nah mungkin realnya sekitaran 50 km per liter. Ini 2 bar itu aku nggak tahu ya berapa liter, tapi kalau buat PP dari Temanggung Magelang itu masih berani nih. Wih, ini pada pelan tapi di tengah bikin kagok. Untuk perawatan juga aku ngerasain nggak beda jauh sama R15.
karena spare partnya GSX itu udah mulai murah guys, udah nggak kayak Suzuki yang dulu-dulu. Kalau Suzuki yang dulu-dulu itu emang terkenal mahal ya, emang karena mahal guys kalau dulu tuh. Kalau sekarang semenjak ya ada GSX, FU, FI gitu, udah mulai murah spare partnya tuh. Sekarang udah zaman digital guys. Misal kalian malas keluar rumah, kalian bisa beli online aja di ini, di toko Oren ya. Aku biasa beli di ini, tokonya Andi Sastro gitu. Mungkin aku bakalan taruh linknya di deskripsi ya. Ini aku serius gak iklan, karena buat apa juga beliau mengiklan saya. Karena audiensku aja masih sepi itu guys, gak mungkin lah aku disuruh ngiklan. Jujur aku belinya di situ terus, karena di toko itu tuh dijamin ori lah. Aku bakalan taruh linknya di deskripsi ya guys. Nanti kalian bisa tinggal pasang di bengkel langganan kalian tuh juga pasti bisa guys. Aku juga gitu, belinya di online terus pasang di ini, di bengkel langganan. Soalnya beres terdekat dari kotaku itu lumayan guys, sekitar sejam perjalanan. Jadi aku mending beli di online terus pasang di sana, di bengkel langganan, sekalian servis kadang. Nah, kalian bisa cek aja harga spare partnya tuh di situ, pasti ori. Kemarin aku tuh beli ini body samping itu sekitar 120.000 kalau nggak salah, dan itu emang ori, presisi banget guys tentunya kalau ori ya. Nah, kalau untuk part lain aku juga beli di sana, kayak kemarin pas servis besar itu aku beli kampas kopling dan lain-lain gitu juga di sana, dan harganya emang kalau dibanding sama di My Suzuki agak naik dikit ya guys. Mungkin tokonya itu reseller tapi gak beda jauh banget kok. Kalau buat boncengan ya guys, aku juga pernah beberapa kali buat boncengan ini motor. Kalau buat boncengan nggak tahu kenapa motornya tuh jadi berat banget, tarikannya tuh kayak asli berat banget, nggak nyaman guys. Jok belakangnya tuh tinggi banget, jadi kurang nyaman guys. Kalau buat pegangan juga susah, buat boncengan jarak jauh juga pasti bakalan capek buat dua-duanya. Buat rider juga pastinya bakalan capek karena kegencet terus guys, kegencet sama boncengan terus gitu kan. Nah, kalau itu aku nggak rekomendasi banget ya, soalnya aku jujur aja belum pernah boncengan buat jarak jauh tapi emang capek. Serius, aku pernah jadi boncenger dan pernah boncengin juga, itu gak enak banget. Tapi joknya itu lumayan empuk ya, masih mending ya. Ya kalau kalian yang sering boncengan, aku nggak rekomendasiin ini sih. Aku paling jauh itu pernah bonceng motor ini selama 1 jam ya, 1 jam perjalanan. Itu gak enak, serius gak nyaman, kayak ngerasa apa ya, ngerasa bahaya aja sih, ngerasa nggak aman lah, takut jatuh ke belakang, atau kalau pas ngerem dadak itu takut jatuh ke depan gitu kan. Pokoknya aku nggak rekomen kalau kalian sering boncengan. Ini motor enaknya kalau dipakai sendirian aja, buat solo riding gitu kan, atau ya buat sendirian ya pokoknya lah, bukan buat boncengan. Buat touring nyaman banget guys. Yang pernah touring jauh banget itu temenku, itu sampai Bali, dua-duanya pakai GSX. Salah satunya cuma pernah trouble di ini sih, di apa, sekring ya, mati total. Cuma harga sekring berapa sih ya, cuma 5.000 kalau nggak salah. Nah itu cuma ganti sekring udah nyala lagi, lancar. PP Jogja Bali lancar sampai Lombok juga. Nah kalau pengalamanku sendiri ya buat touring, mini touring ya, cuma sekitar 4 jam perjalanan atau 5 jam perjalanan gitu, emang oke banget sih. Ini motor jarang banget ada penyakit gitu, jarang banget trouble, belum pernah nemuin trouble yang serius. Dan yang nggak serius ya cuma ini guys, cuma starternya itu agak gimana gitu emang sih, atau punya aku aja ya karena jarang dipakai, nggak tahu dah, tapi aku ngerasain gitu. Starternya tuh kadang bisa sekali pencet langsung nyala, kadang harus 2 kali gitu kan. Tapi kalau yang sampai struggle banget sih enggak ya, cuma kadang gitu guys. Aku ngerasain starternya agak lucu aja. Kalau masalah seriusnya belum ada sih. Paling kalau sering buat macet-macetan itu kadang bisa overheat guys, karena ya mesin overbore lah ya, tenaganya tuh di atas, di bawahnya lemot, jadi kayak gebernya tuh lebih ini ya, gasnya tuh lebih gede, makanya ada yang kasusnya overheat gitu. Aku pernah sekali sih waktu itu overheat sekali, itu nunggu sekitar 10 menitan, nyalain udah lancar lagi. Itu karena emang macet, terus motornya tuh belum aku panasin, kayak apa ya,
udah lama gak dipakai, sekalinya dipakai buat macet-macetan gitu dan overheat guys. Selebihnya aku gak ada keluhan sih selain itu buat boncengan. Terus kalau bahas soal kepraktisan, harusnya enggak ya, kalian kalau nyari kepraktisan pastinya gak bakalan cari motor kayak gini dong gitu kan. Logikanya gitu guys, kalau kalian cari kepraktisan pastinya kalian nontonnya yang Matic gitu. Kecuali kalau kalian emang mau pakai box, itu kalian bisa pakai bracket besi yang di belakang gitu kan, atau yang pakai tas di ini, dijepit di jok belakang, itu juga bisa. Tapi ya kalau soal kepraktisan aku lebih prefer ke Matic sih. Kalau motor ini ya buat motor hobi aja, atau buat harian kalau misal PP sekolah atau PP kerja gitu masih oke guys, yang nggak bawa barang-barang banyak gitu kan. Sistem pengereman juga oke sih. Sistem pengereman ori aja menurutku udah cukup. Koplingnya ori juga udah cukup menurutku. Aku nggak suka yang modif macam-macam ya guys, kayak yang buat performance atau apa-apalah. Aku jarang banget. Aku lebih suka kayak modif yang kosmetik aja, dan ini motor cocok kalau buat kalian yang cuma modif buat kosmetik aja gitu kan. Soalnya kayak sistem pengereman master rem gitu kan juga lumayan mahal ya guys harganya guys. Sebisa mungkin jangan beli yang KW-KW lah. Itu rem tuh kalian kayak hidup kalian depends di remnya itu juga loh. Jadi jangan main-main lah, jangan beli yang KW-KW, karena nyawa kalian juga gak bisa diganti yang KW-KW gitu kan. Sebisa mungkin kalau gak bisa beli yang aftermarket yang ori dari mereknya gitu, janganlah. Ini ori aja udah enak menurutku. Cuma rem belakangnya kayak agak sedikit kurang sih emang, tapi ya oke lah. Buat yang nggak suka kebut-kebutan menurutku udah cukup. Untuk kabel kopling bisa pakai punya Honda Verza, itu asli enak banget ini. Aku pakai punya Honda Verza dan ini enteng banget, serius. Enak asli. Ayo. Tarikannya enak banget nih motor asli. Kemarin tuh ada yang nanya, kok motornya tuh dijual, apakah ada penyakit atau ada minus yang mengganggu atau yang parah. Jujur aja nggak ada guys, ini motor bisa dibilang aduh enak banget lah asli. Kalau bisa nggak dijual mah nggak bakal dijual itu kan. Jadi alasan aku jual motor ini itu karena buat tambah modal guys, tambah modal usaha. Karena ya ada cerita lucu kalau duitku itu sangkut di suatu negara dan nggak bisa ditarik lagi gitu guys. Bukan nggak bisa ditarik lagi ya, tapi nunggu dari sananya itu yang balikin duitku gitulah, atau gimana lah. Pokoknya duitku itu all my saving ya, hampir semua duitku itu sangkut di suatu negara itu dan belum dibalikin. Udah ada 2 bulan inilah sekitaran, dan 2 bulan itu aku gak ada penghasilan, tapi aku tetap harus bayar ini itu kan, harus bayar bills segala macem. Itu aku pusing banget, jadi aku harus jual motor buat modal lagi gitu guys. Syukur-syukur nanti kalau misal modalnya udah balik duluan, aku mungkin gak bakalan jadi jual motor ini, atau mungkin aku bakalan tuker ke motor lain dulu ya, biar ada konten lain gitu, biar gak bosen kalian lihatnya tuh GSX-S mulu. Mungkin aku bakalan tuker ke motor lain biar ada konten lain gitu ya. Overall ini motor enak banget guys, salah satu motor yang aku nggak nyesel beli. Shock breakernya tuh enak banget guys, empuk asli. Aku agak kaget sih ini, bahkan dibanding sama Yamaha Frigo Maticku di rumah itu masih enakan ini gitu. Kayak shock breakernya tuh lebih empuk, lebih enak lah. Kalau Frigonya itu malah keras, kayak harusnya yang keras tuh motor sport kan sih, bukan yang Matic gitu kan. Malah kebalik gitu, aku ngerasain R15 lebih empuk dibanding Maticnya Yamaha, entah kenapa ya. Untuk kelistrikan sendiri aku udah tambah voltmeter sama ini ya, sama lampu tembak. Jujur aja nggak ada masalah apa-apa. Aku nggak tambah relay lah, tambah apalah, itu nggak ada, tinggal pasang aja gitu. Nggak ada masalah apa-apa selama ini, alhamdulillah. Udah berapa tahun ya, mungkin udah setahun lebih kali aku pasang kayak gituan. Itu gak ada masalah apa-apa. Gak tahu ya bagi yang motornya kilas, soalnya motorku itu yang versi kunci guys. Aku lebih suka yang versi kunci. Emang dulu sengaja cari yang kunci sih, karena aku tuh orangnya emang mager buat kemana-kemana, jarang keluar rumah, jadi lebih sering di garasi lah motor tuh. Dan
Aku lihat kalau keyless buat orang yang motornya jarang dipakai kayaknya kurang rekomendasi ya, karena nanti kalau akinya tekor itu kalian bakalan susah nyalain gitu guys. Tapi kalau kalian yang harian gitu ya, semoga ambil yang keyless. Yang keyless itu kadang banyak yang ini ya, yang ngeluh kayak baterai remote-nya habis atau akinya tekor. Nah itu aku nggak mau kejadian kayak gitu, jadi aku ambil yang versi kunci guys. Punya aku sama temanku semuanya versi kunci, dan alhamdulillah nggak ada masalah kayak gitu ya, nggak ada masalah kelistrikan lah atau apalah, nggak ada. Oke, alhamdulillahnya nggak ada masalah yang begituan lah.